Jangan serakah, jangan rakus. Kita harus punya rasa sungkan supaya kita sopan. Tidak semua orang yang ngajak kita makan itu tulus sama kita, kalau kita baca di bawahnya. Jadi hati-hati waktu Anda diajak makan sama orang besar. Kuasai dirimu, jangan permalukan dirimu. Jangan serakah, jangan rakus. Pernah beberapa kali saya lihat orang-orang yang diajak makan itu serakah. Sebenarnya mereka tidak habis. Makanya dalam etika menerima jamuan makan, kita tuh harus pesan sesuai porsi. Saya pernah ngajak orang makan, mereka pesan suami istri ini, satu orang pesan 2 macam, suaminya 2, istrinya 2. Pesan minum juga 2-2. Saya dengar ada yang bilang, buset, kenyataan kita yang neraktir juga kaget, ya kan? Tapi ini kata firman Tuhan, kalau kamu makan jangan rakus, kuasai dirimu. Anda harus tahu makan bersama dengan raja-raja tuh menunya beda. Yang paham katakan amin. Makanan yang Anda jarang makan, makanan yang Anda mungkin gak pernah makan, Anda makan saat itu. Orang bisa lihat Anda kampungan atau enggak. Hal pertama yang mama saya ajarin waktu saya beranjak dewasa adalah cara makan steak. Karena gak semua orang tahu cara pegang garpu dan pisau. Yang sekolah hospitality pasti ngerti. Gak semua orang ngerti sendok yang kecil, garpu yang kecil buat apa. Ya kan? Yang di atas itu buat apa? Nah, diundang makan sama orang kaya, orang besar, orang berpengaruh, atasan. Ingat, Anda harus menguasai diri. Apa yang kita bisa belajar dari ini? Bukan hanya soal makanannya, tapi soal ini. Tidak semua pintu yang terbuka itu untuk kita. Tidak semua tawaran yang menggiurkan itu harus kita terima. Saya duduk bersama konglomerat satu hari. Dia bilang gini sama saya, Hen, lu ngomongnya lu gue, padahal dia udah umurnya udah jauh di atas saya. Lu bantu gue aja. Yayasan lu kan kecil. Lu bantu yayasan gue. Lu kerja sama gue kasih lu rumah, gue kasih lu mobil, lu bisa liburan ke Eropa, Israel, kemana aja lu mau pergi, gue bayarin. Lu pilih aja tuh, lu mau mobil apa? Ambil aja, dia bilang. Lu bantu gue urus yayasan gue, dia bilang. Ada 40 yayasan di bawah dia. Saya diam. Kan sama, misi lu nolong orang miskin, dia bilang. Di yayasan gue nolong orang lebih banyak dari lo, dia bilang. Karena duit gue lebih banyak dari lo. Dia bilang, gue punya banyak perusahaan yang dana CSR-nya miliaran, dia bilang. Lu gak usah cari dana, lu bantuin gue aja, alokasiin dana. Lu filter-filter aja tuh proposal-proposal yang masuk dari pemerintah, dia bilang. Anda tahu kan, masih banyak tuh proposal. Saya diam. Saya sempat tergiur. Tapi saya bilang gini sama dia, Pak, saya gak kerja deh, tapi saya bantu Bapak. Karena di yayasan saya juga, Tangan Pengharapan, saya gak ambil gaji. Karena saya nolong orang miskin itu karena panggilan, bukan buat cari uang. Jadi gini aja, saya bantuin Bapak deh, supaya tikus-tikus di yayasan Bapak tidak makan duit Bapak. Jadi saya sempat bantuin dia sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Nah, saya bikinin sistem yayasannya, saya bikin SOP, saya rapiin proposal-proposal yang masuk dari semua instansi pemerintah, saya yang audit, saya coret ini nggak perlu, ini nggak masuk akal, saya coret-coret semua karena saya udah biasa. Dia senang banget sama saya, dia mau kirim saya ke Filipina untuk bangunin rumah waktu zaman banjir kemarin itu, beberapa tahun yang lalu. Nah, tapi waktu dia tawarin saya uang, rumah, dan mobil semua, saya tolak. Bukan sok. Tapi saya percaya gini, tidak semua pintu yang terbuka itu untuk kita. Tidak semua tawaran yang menggiurkan itu harus kita makan. Orang bisa lihat kita rakus atau enggak. Kadang-kadang gini, kita udah kenyang sebenarnya. Tapi waktu orang tawarin kita makan, kita tetap ambil. Pernah gitu? Sudah makan? Sudah. Mau makan? Mau. Orang bisa lihat kita rakus atau enggak. Apa hikmatnya? Anda sebenarnya sudah diberkati. Tapi ketika ditawari sesuatu yang sebenarnya Anda tahu ini kayak bukan buat saya deh. Tapi Anda tetap ambil karena serakah. Kita akan berhadapan sama orang-orang besar. Pelajaran nomor 1, jangan serakah.